Sehat kan ya? Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar IPA ya, meskipun di masa pandemi ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian isi dulu kehadiran kalian di Google Form yang saya kirim. Saya tunggu beberapa menit, 2 menit cukup ya, ngisi Google Formnya. Silakan diisi dulu. Ini dari 25 siswa ada 1 orang tidak masuk atau belum ngisi kehadiran. Oh, sakit. Ini sakit ya? Aninda ini sakit. Karena ini masalah COVID, kalian mungkin tidak bisa mengunjungi Aninda ini secara langsung. Kita kirim semangat kepada Aninda dan doa semoga cepat disembuhkan. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini tentang cahaya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui modul pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang data dengan tepat. Saya contohkan, bidang datanya adalah seperti ini. Nah, seperti ini, cermin datarnya maksud saya seperti ini, bisa dilipat karena nanti bisa digunakan untuk pembentukan bayangan dengan sudut tertentu, misalkan dengan sudut 90, dengan sudut 45 dan seterusnya. Karena nanti kalian di rumah bisa memanfaatkan cermin rias juga bisa. Cermin yang kadang ada di dompet itu kan ada kecil, itu juga bisa dimanfaatkan, itu lebih murah. Nah, untuk yang busurnya kalian itu bisa gunakan busur busur derajat. Nah, nanti dalam hal pembentukan bayangannya harus benar-benar tepat dengan besar sudutnya ya. Materi sudah saya share melalui grup. Silakan dibuka dulu. Di materi di sana itu mencakup sifat-sifat materi dan pembentukan bayangan. Kelompok juga saya sudah bentuk di sana. Silakan kalian yang sudah terbentuk di dalam kelompok yang sudah saya bentuk di dalam grup itu berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompoknya, diskusikan mengenai cahaya dan pembentukan bayangan. Kalian pecahkan di dalam kelompoknya, nanti hasilnya itu akan kalian tulis dulu hasilnya dari diskusi tersebut. Nanti hasilnya akan di-share di grup WA. Nantinya akan ditanggapi oleh sesama anggota dari anggota kelompok yang lain. Saya kasih waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Silakan berdiskusi dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sambil berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silahkan kalian kirim pertanyaan di grup WA. Oh, ini dari kelompok 1 menanyakan tentang cara pembentukan bayangan jika membentuk sudut 45. Jika membentuk sudut 45, agar nanti kalian memperoleh jumlah bayangan secara tepat, maka cerminnya itu harus benar-benar membentuk sudut 45. Dipastikan. Untuk meletakkan benda, kemudian kalian itu melalui gambar, jadi penggunaan pensil dalam menggambar hasilnya itu harus benar-benar pas, harus benar-benar tepat ya. Jadi antara untuk mengetahui jumlah bayangan itu antara rumus dengan hasil praktek seperti ini itu akan sama hasilnya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Jika tidak ada, monggo dibuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Saya tunggu. Ini sudah ada dari kelompok 1, 2 sudah selesai. Kelompok 3 juga sudah selesai, tinggal 2 kelompok. Oke? Ini sudah selesai semua. Alhamdulillah, akhirnya materi ini sudah selesai. Ini sudah ada 5 kelompok yang sudah masuk. Akhirnya dalam pembelajaran cahaya, sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan,
bisa kita ambil kesimpulan. Untuk pertemuan selanjutnya, karena ini membahas tentang pembentukan bayangan pada bidang datar, selanjutnya pertemuan berikutnya juga sama dengan hari ini via daring, yaitu pembentukan bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung dan lensa cekung. Untuk bahan praktikumnya cermin sama lensa, nanti ketua kelompoknya saja, jangan semua anggotanya ke madrasah untuk mengambil alatnya itu. Nanti kita coba di rumah masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masih adakah pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri pembelajaran kali ini, meskipun via daring tidak mengurangi semangat ya. Akhirnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.